Teman-teman, sebelum kebaktian kita dimulai, teman-teman dipersilakan untuk doa pribadi di saat teduh. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami baik online atau offline. Kami bisa kebaktian lagi minggu ini, kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa memuji nama-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau bimbing kebaktian ini agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu NKB 3 Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Fotum dan salam. Kebaktian remaja pemuda ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah saat ini kan kita udah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mengawali ibadah di tahun ini kita bersama-sama akan merenungkan suatu tema yakni Providentia Dei. Tema yang mengajak kita bahwa Allah senantiasa melangkah dan mengiringi hidup kita, baik ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa yang baik maupun yang buruk. Allah yang menunjukkan kesetiaannya untuk memelihara dan merawat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu PKJ 138 Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, Engkaulah sukar di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau beri.
rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Teman-teman semua, saat ini Tuhan mengundang kita untuk mengakui dosa di hadapannya. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosanya secara pribadi. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa yang telah kami lakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Kiranya Kau ampuni kami. Maafkan kami jika kami kadang tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Kami melupakan Tuhan karena kesibukan sehari-hari. Dan kami melukai hati teman baik kami. Tuhan, kiranya Kau bimbing kami terus, agar ke depannya kami melakukan segala sesuatu hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 47, Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Teman-teman, karena kami semua sudah mengakui dosa, mari kita bangkit berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Yang berbunyi, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian NKB 23 di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, penghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direndahkan.
yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Pelayanan firman, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Baik rekan remaja pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, maka kita meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan sudah mengantarkan kami di tempat bersama-sama kami mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau juga yang memberkati. Mungkin teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, Kau juga tibakan tempat ini dengan keadaan yang baik tanpa satu kurang apapun. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman, maka biarlah Engkau yang membuka setiap hati dan telinga kami. Juga biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hikmat Tuhan boleh membawa kami untuk mengerti akan setiap firman dan pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Jika kami jadi berkat di sekitar kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, perenungan kita di pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Ya, satu ayat. Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya kan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pagi, shalom semuanya, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan rasanya semoga saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tentu tahun yang baru ini kita diharapkan memiliki semangat yang baru. Karena tentu akan banyak peristiwa yang kita alami. Dan kita tidak pernah tahu apapun peristiwa itu, tapi sesuai dengan tema kita di hari Minggu ini, ya, Providentia Day. Kita akan belajar bagaimana Allah memelihara dan juga menyelenggarakan seluruh kehidupan. Wah, terima kasih Aryan ya, langsung gercep. Boleh di slide selanjutnya Aryan. Ya, barangkali hidup kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya melangkah, ya rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Setiap dari kita pasti melangkah. Ketika kita hendak datang ke gereja, ke tempat ini untuk beribadah, pasti ada langkah yang kita tempuh. Ya, dari kamar gitu, mau ke kamar mandi untuk mandi, ada langkah. Ya, setelah itu mempersiapkan yang lain hingga akhirnya kita sama-sama tiba di tempat ini. Melangkah adalah tindakan yang kita lakukan setiap hari. Bahkan kalau dalam kedokteran ada nggak ya anak kedokteran, semoga nggak salah saya ya. Kalau tidak salah berapa langkah ya dalam sehari ya? 10.000 atau 6.000 minimal ya. Jadi harus ya
harus ada langkah yang dilakukan sehingga metabolisme tubuh pun jadi baik ya. Kalau kita jadi kaum yang rebahan tuh bahaya ya guys ya. Jadi malah justru banyak mendatangkan penyakit seperti itu. Melangkah adalah tindakan yang kita lakukan setiap hari. Saya rasa semua dari kita pendapat ya dengan pernyataan ini. Setiap langkah kita menandakan adanya suatu tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita bicara tujuan, maka kita melangkah ke depan. Adakah dari teman-teman yang terbiasa melangkah dengan rewind gitu ya, mundur ke belakang? Saya rasa nggak ada ya teman-teman ya. Pasti melangkah ke depan, ada tujuan. Dan dalam perjalanan kita akan dapat bertemu dengan banyak orang serta banyak peristiwa. Seperti halnya hidup kita setiap hari, akan ada hal baik yang terjadi. Namun terkadang juga terjadi hal-hal atau persoalan yang sebelumnya kita tidak pernah duga. Dan kadang membuat hati kita sedih, kadang membuat kita marah, kadang membuat kita kecewa, bahkan dalam satu peristiwa bisa membuat hati kita berduka cita. Bersyukur kita telah melalui banyak peristiwa di tahun 2021. Dan hari ini kita melanjutkan kehidupan kita di tahun yang baru, di tahun 2022. Sekarang kalau tidak salah udah masuk minggu kedua ya Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak diam, kita terus melangkah. Tetapi eh, mari kita merefleksikan diri. Apakah langkah yang kita ambil, langkah yang kita pilih, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya memilih secara egois langkah kita sendiri. Ya, mungkin tahun ini ada yang ingin menyelesaikan studi, ya ada yang mulai menggarap skripsinya, ada yang sudah mau menempuh kelas 3 SMA, artinya mulai memikirkan kira-kira universitas mana yang mau saya pilih. Seperti itu ya. Ada yang mulai merintis usahanya, misalnya menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Ada yang mulai bekerja di tempat yang baru, ada yang mau berinovasi tentang produknya di tahun lalu dan produknya di masa kini. Dan mungkin ada yang ingin melepas masa lajang ya kalau bagi rekan-rekan pemuda di luar sana gitu ya Bapak rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan. Nah, konteks yang kita baca, konteks Alkitab yang kita baca dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kala itu bangsa Israel sedang berada dalam masa pembuangan di negeri Babel. Sehingga mereka terus berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka. Ternyata menjadi bangsa pilihan Allah tidaklah selalu mengenakan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dalam sejarah ketika mereka menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, ternyata tidaklah seenak yang kita bayangkan ya ketika kita menjadi bangsa pilihan Allah. Ternyata banyak sekali pergumulan yang mereka alami. Ada kalanya kemudian di tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babel merebut dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan dengan demikian kemudian kerajaan Yehuda juga berakhir. Sebagian rakyat dibunuh, sebagian rakyat Israel dibunuh, sebagian dibawa ke Babel sebagai tawanan perang. Dan hanya yang paling miskin yang ditinggalkan. Wah, ternyata perjalanan bangsa Israel juga cukup sulit. Ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, ya menikmati tanah yang subur, datang lagi pemerintahan Babilonia yang kemudian membuat mereka menderita. Tetapi yang menarik di sini bahwa pengharapan bangsa Israel tidak pernah. Bangsa Israel memang telah dibuang, tetapi Allah sekali-kali tidak akan membiarkan mereka untuk ditindas terus. Dalam hal ini Allah membiarkan mereka diasingkan di negeri orang. Dan sambil itu Allah ingin menunjukkan betapa baiknya Ia, ya, betapa kuasanya Allah untuk menyelamatkan mereka. Hingga suatu saat Nabi Yesaya bernubuat bahwa Tuhan
akan mengirimkan seorang pembebas bagi umatnya. Dan siapa yang juga ya, dia berasal dari timur. Dia ternyata adalah Raja Hores dari Persia tahun 459 sampai 430 sebelum Masehi. Ya, itu sedikit konteks yang bisa saya ceritakan ke teman-teman ya dari ayat Alkitab yang kita baca hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tema kita, Providentia Dei. Ya. Ada yang kenal teman-teman siapa yang di depan? Oh, Jakob Utama, iya ada namanya ya Jakob Utama, betul. Ya, siapa sosok ini saudara-saudara, rekan-rekan? Papa saya bukan ya, tentu bukan ya. Oke, Jakob Utama adalah salah seorang pendiri surat kabar Kompas Gramedia ya, yang sudah wafat. Ya, dan ketika saya mencari kata Providentia Dei, selalu muncul tokoh ini, Jakob Utama. Dan dia mengatakan bahwa hidup ini seolah-olah bagai sebuah kebetulan-kebetulan. Tapi bagi saya itulah Providentia Dei. Itulah penyelenggaraan Allah. Providentia Dei. Mungkin istilah yang cukup asing kita dengar ya. Kalau Alex kan tadi udah cerita ya, pernah diajarkan Paveb di kelas 10, jadi masih sedikit ingat. Puji Tuhan ada yang diingat ya. Dari sekian banyak ya, sekian banyak pelajaran ya. Saya kira yang diingat hanya sains saja gitu ya, ternyata agama juga diingat ya, puji Tuhan sekali. Nah, dalam istilah lain, pemeliharaan Allah ini seringkali disebut dengan ya istilah ini, Providentia Dei ya teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan Jakob Utama itu saya kira relate dengan kehidupan. Kadang kita nggak pernah tahu peristiwa apa yang terjadi, seolah-olah menjadi sebuah kebetulan. Ya, kita menganggap hoki, keberuntungan, dan lain sebagainya. Tetapi dari kebetulan-kebetulan itu, maka sebetulnya Allah sedang menampakkan atau memberikan penyelenggaraannya. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah merencanakan kehidupan kita ke depan. Tapi percayalah bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang layak untuk kehidupan kita, yang sudah dirancang oleh Allah. Salah satu pemeliharaan Allah yang saat ini kita dapat terasakan, tentu kita izinkan sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya. Ini adalah bentuk penyertaan Allah yang real dan sungguh-sungguh kita dapat rasakan. Kita masih hidup di tengah pandemi, kita masih bersyukur bisa melakukan aktivitas kita meskipun secara terbatas. Kita bersyukur untuk hal-hal yang sudah kita capai di tahun 2021 dan mari kita melihat the whole life ya. Jadi keseluruhan hidup kita itu adalah penyelenggaraan. Bukan karena Allah tidak melihat atau tidak menyertai. Dan seringkali saya mencapai sesuatu karena kemampuan saya ya. Saya mencapai sesuatu karena saya berusaha. Tapi tanpa campur tangan Allah, maka semuanya menjadi ya. Oke, next. Ya. Oke. Kata kerja Latin dari providentia adalah providere. Artinya memandang ke depan. Kita punya sudut pandang, punya perspektif untuk melihat sesuatu itu yang di depan. Kayak punya visi. Atau orang biasa visioner seperti itu ya teman-teman ya. Artinya bahwa Allah terlebih dahulu menyediakan sesuatu di depan. Maka ada unsur proses yang akan ditempuh dalam menemukan penyelenggaraan ilahi tersebut. Dengan demikian, pengakuan manusia atas penyelenggaraan Allah berarti juga penerimaan atas kedaulatannya. Penting ya teman-teman ya. Sebetulnya kita membuka diri gak untuk menerima kedaulatan Allah? Atau tadi, seperti yang saya sudah sampaikan. Atau kita melihat segala sesuatu dari usaha yang kita lakukan saja. Bukan karena pertolongan. Dalam hal ini kita tidak hanya bicara persoalan mengakui dan hanya memahami kuasa Allah. Tetapi lebih dari itu kita perlu integritas untuk hidup di dalam
Apa artinya? Maka memang manusia berdiri dengan bebas. Kalau di sini saya memakai kata ikhtiar gitu ya, dengan kehendak bebasnya, free will. Manusia bebas melakukan apapun dengan ikhtiarnya, dengan kehendak bebas ya. Namun di tengah itulah kita akan terus melangkah untuk menemukan penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan. Dengan itu semua percakapan iman tentang Providensia Day di awal 2022, ini masih di awal ya karena masih bulan Januari, berarti kita sedang mengupayakan untuk tetap hidup dalam pemeliharaan Allah ya. Dan memang penyelenggaraan Allah itu terus berlangsung hingga saat ini ya. Sama halnya seperti eh, kita melihat fajar yang tersingkap, lalu kita pun menemukan siang yang datang menghangatkan karena kita telah bangun dan bergegas menyambut. Kita nggak pernah bisa menemukan cahaya matahari kalau kita tidak membuka mata kita. Tentu harus ada tindakan yang kita lakukan. Kita tidak akan merasakan kehangatan matahari ketika kita misalnya tidak keluar dari rumah gitu ya, hanya terpenjara di dalam kamar. Sama halnya ketika teman-teman sedang eh, apa ya, misalnya mencari ide dan lain sebagainya. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Next, ya. Nah saat ini kita bicara tentang integritas, karena tadi ada kata integritas yang hidup di dalam Allah. Kalau boleh kita berapriori teman-teman, rasanya kita masih masuki tahun-tahun yang berat, ya. Tahun-tahun yang penuh tantangan. Belum selesai eh, corona ya, muncul apa namanya istilah-istilah baru atau varian-varian baru, Omicron, Delta Cron dan apa popcorn dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya aneh-aneh lah ya. Ada kita masih diambang ketakutan teman-teman ya. Apalagi kemarin kalau saya mengikuti apa yang dikatakan oleh siapa Pak Luhut ya. Katanya ada ketakutan bahwa Omikron akan meledak di awal Februari, lain sebagainya. Kita masih ada di tahun-tahun yang penuh dengan tantangan. Namun kita terus beradaptasi. Kita perlu kembali mempersiapkan proses adaptasi dari daring ke luring ya. Puji Tuhan kalau sekolah sudah apa namanya berani kemudian untuk PTMT ya dengan jumlah yang lebih banyak dari kemarin. Seperti itu salah satu langkah adaptasi teman-teman. Ya walaupun aturan-aturan mungkin secara fluktuatif bisa berubah sewaktu-waktu. Gereja juga seperti itu. Kita masih bersyukur kalau kita masih diizinkan bisa beribadah onsite, tentu dengan skala atau jumlah yang terbatas. Eh, Mungkin teman-teman bisa lihat ya kalau nggak tahu yang di belakang kelihatan atau enggak. Apa yang dikatakan tantangan, salah satunya adalah burnout. Burnout merupakan keadaan kelelahan secara fisik maupun emosional yang melibatkan rasa berkurangnya pencapaian serta hilangnya identitas. Kalau teman-teman mengabaikan ini, bisa-bisa apa ya kehilangan jati diri ya identitasnya. Sebagai catatan, burnout bukanlah istilah medis, teman. Berbagai faktor individu mempengaruhi terjadinya kondisi seperti permasalahan pribadi hingga kehidupan keluarga. Biasanya burnout dapat ditandai dengan hal-hal berikut ya. Contohnya, kalau teman-teman merasakan salah satu saja dari ciri-ciri ini maka teman-teman sebetulnya sedang ada di dalam apa ya situasi burnout. Merasa lelah hampir sepanjang waktu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain, ya rebahan aja main HP, nonton YouTube, nonton layangan putus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi merasa lelah gitu, hampir sepanjang waktu. Kemudian merasa tidak berdaya, terjebak dalam situasi atau merasa dikalahkan. Ya, ini kalau kalau apa saya juga bisa menyadari ya karena saya sebagai seorang pekerja juga teman-temannya menjadi seorang guru. Kayaknya pernah ada di posisi kayaknya terjebak dalam situasi jadi kita nggak bisa berinovasi. Kayaknya kenapa jadi terpenjara gitu ya oleh pekerjaan.
Wah, ini curhat pribadi nanti ya. Oke, yang kemudian yang ketiga, merasa terpisah dari dunia gitu ya. Ngelihat Instagram ya bisa, recap 2021 ya, ada yang liburan ke Bali dan lain sebagainya, sedangkan saya hanya dari kosan, sekolah gitu terus ya. Merasa terpisah dari dunia. Orang lain bisa melakukan, sesuatu yang diinginkan yang membuat mereka senang gitu ya. Saya hanya ya tadi ya, direkam juga nggak enak ya ceritanya ya saudara-saudara. Kemudian yang keempat, munculnya pandangan negatif akan satu atau beberapa hal. Nah ini juga yang sering muncul ya teman-teman. Hanya kemudian banyak pemberitaan hoax ya. Karena muncul pandangan negatif selalu. Bukan melihat dari sisi positif atau sisi baik. Tapi yang buruk, yang negatif. Kemudian menunda-nunda serta membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sesuatu. Enggak produktif, nah itu biasa, biasanya bahasa yang digunakan ya. Tidak produktif, merasa bahwa apa yang dikerjakan menjadi sia-sia ya, sehingga butuh healing, butuh apa, berdamai dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Dan terakhir, merasa kewalahan, ngerjain sedikit hal capek ya, ngerjain sedikit hal jenuh, mengerjakan tidak banyak ya, kemudian merasa bahwa sia-sia dan lain sebagainya. Ya, ini adalah ciri-ciri ya teman-teman ya, eee, situasi burnout. Tapi yang menarik ini adalah kalau saya ambil dari psikologi ya, ketika kita berfokus pada masalah, maka kita akan mendapatkan lebih banyak masalah. Tetapi ketika kita fokus pada banyak kemungkinan, maka kita akan lebih banyak dapat kesempatan. Sekarang kita bisa nggak nih mengubah perspektif? Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang kala itu. Kalau mereka merasa bahwa mereka ya udahlah kami pasrah aja dihajar oleh Raja Nebukadnezar gitu ya. Gak ada lagi yang menolong kami. Mereka lupakan keberadaan Allah mereka gitu. Dan Nabi Yesaya tidak bernubuat misalnya. Maka saya kira selesai ya sejarah bangsa Israel. Tapi pengharapan bangsa Israel atas pertolongan Allah tidak berakhir. Sehingga kemudian muncul seorang penolong, Raja Kores dari timur untuk membebaskan bangsa. Next. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah menonton film ini ya. Filmnya judulnya Soul ya, apa jiwa begitu ya. Life is full of possibilities. You just need to know where to look. Hidup ini penuh kemungkinan guys. Ya. Anda hanya perlu tahu di mana mencari. Nah, mungkin kalau teman-teman punya waktu boleh menonton film ini ya. Tinggal ini saya nggak di endorse Disney Hotstar Plus ya. Tapi silahkan install dan kemudian teman-teman bisa menonton dengan puas ya film-film yang ada di aplikasi. Film ini bercerita tentang seorang guru. Nah, kali ini bukan guru agama ya, tapi guru musik bernama Joe Gardner yang mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang musisi jazz. Tetapi ia merasa berat untuk meniti karirnya dengan impian yang tidak kunjung terwujud bahkan sampai di usia yang sangat matang. Sehingga perjalanan hidupnya membuatnya tidak puas dan menjadi hampa dengan keadaan hidupnya yang saat itu dia alami. Singkat cerita, kemudian ya kalau teman-teman sudah pernah menonton tentu kemudian ia terjatuh ya, dibawa ke rumah sakit, namun yang diceritakan pada film ini kemudian jiwa dari Joe Gardner ini menuju kepada suatu tempat di mana berkumpulnya jiwa-jiwa gitu ya, yang dinamakan Great Beyond. Ya. Joe di sana Joe Gardner, kalau teman-teman melihat itu yang gambar hijau itu ya, Joe Gardnernya yang badannya besar ya, yang pakai kacamata, ditugaskan di sana dia ya, untuk menjadi mentor untuk bukan sebuah jiwa ya, untuk salah satu jiwa muda yang bernama 22. Wah, tepat sekali dengan tahun ini ya.
22 ini gak berminat untuk menjalankan kehidupan. Joe mencoba segala cara agar 22 dapat menemukan sesuatu yang menarik. Tetapi tidak berhasil juga gitu ya. 22 tuh lebih memilih untuk ya udahlah saya masuk aja ke grade beyond itu ya, saya nggak mau hidup lagi di dunia karena nggak ada yang menarik. Singkat cerita kemudian Joe menghabiskan filmnya untuk belajar bagaimana mendekati kehidupan dengan lebih baik. Sehingga dia bisa lebih menghargai waktu yang dia miliki di bumi daripada terlalu khawatir dan kesal tentang pencapaiannya atau kegagalannya dengan Joe belajar bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengejar dan bahwa dia dapat menikmati hal-hal kecil daripada terobsesi dengan karir. Kira juga relate dengan kehidupan kita ya, rekan-rekan remaja yang terkasih, remaja pemuda yang terkasih dalam Tuhan ya. Kadang kita punya mimpi, kita taruh mimpi itu setinggi langit, memang betul ya apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ya. Taruhlah mimpimu setinggi langit, sehingga ketika kamu jatuh di antara bintang-bintang. Tapi kemudian jangan terlalu fokus dengan mimpi itu, sehingga kita melupakan orang-orang di sekitar kita. Kita melupakan bahwa ada makna kehidupan yang sebetulnya kita bisa pelajari ketika kita punya peristiwa kegagalan, ketika kita punya peristiwa kecewa, ketika kita punya peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Mari kita lihat semua yang terjadi itu sebagai satu wadah bahwa Allah memelihara. Bahwa mungkin kegagalan yang dialami oleh Joe Gardner itu adalah sebuah rencana Allah agar Joe Gardner lebih bersyukur atas. Oke, next. Ya, laborare es orare ya. Artinya bekerja dan berdoa. God is bigger than all of our problems. Itu yang paling penting, teman-teman. Pada akhirnya saya harus sampaikan bahwa nobody is perfect. Ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Maka kita bekerja, tapi juga kita berdoa. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Masalah yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kita nggak bisa hindari. Kita harus selalu bersama-sama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah. Ya. Bersama dengan orang-orang yang kita percayai. Bersama dengan orang-orang circle kita yang bisa memberikan kita support, memberikan kita pemikiran-pemikiran yang baik, yang positif, sehingga kita mampukan untuk melalui segala hal yang terjadi. Ya, God is bigger than all of our problems. Saya nggak berjanji bahwa tahun 2022 ini akan berjalan mulus. Ya, selalu pasti ada pergumulan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran dan seluruh kebutuhan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi di tahun 2022 ini kita melihat bahwa karya Allah dinyatakan melalui kehadiran kita. Next, terakhir, ya sudah saya singgung bahwa nobody is perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan di masa depan, saat ini kita perlu untuk menyadari. Kita belajar untuk mengakui bahwa kita memiliki kelemahan. Bukan berarti karena Allah ada di pihak kita, kemudian semua hal yang kita kerjakan berhasil. Tidak. Ya. Kita punya kelemahan. Ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan dalam hidup. Allah memanggil setiap orang yang mau merendahkan diri dan mau dibentuk olehnya dalam hidup kita. Ya, teman-teman ya. Sekarang ketika kita mau menerima pemeliharaan Allah itu, providensia Dei, mari kita merendahkan hati. Mari kita terus memiliki iman dan pengharapan bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Maka libatkanlah Allah dalam segala hal, karena Ia akan memampukan sekaligus memperlengkapi kita untuk mengerjakan pelayanannya apapun. Ya. Di
dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi berkat bagi Tuhan Yesus memampukan dan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan yang boleh kami dengar dan terima ibadah minggu hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa seluruh kehidupan kami Tuhan yang memegang dan memimpin. Maka biarlah kami memiliki kerendahan hati, kami memiliki iman untuk menaruh percayaan dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa untuk menolong dan memampukan kami. Mungkin dalam 1 tahun ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi biarlah kami dibentuk oleh peristiwa Allah sehingga kami menjadi seorang manusia yang dapat meneladani kehidupan dan dapat menyatakan anugerah Allah serta terang Allah kepada sesama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih kemurahan. Bentuklah kami turut dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Pengakuan iman, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa syafaat, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa tercurah kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga pada hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul, mengikuti kebaktian di GKI Pastor ini, di kebaktian remaja pemuda ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan pemuda yang sudah atau sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester ya Tuhan. Mungkin ada di antara rekan-rekan pemuda yang saat ini masih mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, mempersiapkan ujian akhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, beri penyertaan, kekuatan ya Tuhan, sehingga persiapan untuk menghadapi UAS-nya dapat dilaksanakan dengan baik ya Tuhan, sehingga pada waktunya nanti, pada waktu mengikuti ujian, rekan-rekan pemuda bisa percaya diri dan dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan belajar di semester 2 tahun ajaran 2021-2022 ini ya Tuhan, yang diikuti oleh rekan-rekan remaja dan pemuda ya Tuhan. Kiranya apa yang dipelajari dapat dimengerti dan rekan-rekan remaja mendapat sesuatu yang berarti ya Tuhan dalam proses belajar mengajar itu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan menyertai rencana tatap muka proses belajar mengajar yang rencananya
akan dilaksanakan bertahap menjadi 100% tatap muka ya Tuhan. Ada banyak kekhawatiran ya Tuhan, baik dari siswa, pihak sekolah maupun dari orang tua siswa ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami semua pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar itu semua dapat mengikuti apa yang memang telah diputuskan dengan baik oleh pihak sekolah dengan tidak ada lagi rasa khawatir yang tidak perlu ya Tuhan. Sehingga semua bisa berjalan seperti apa yang direncanakan ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk kebaktian remaja dan pemuda ya Tuhan. Saat ini dikarenakan situasi pandemi memang kebaktian onsite sudah dilaksanakan walaupun dalam keadaan terbatas ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu dengan lebih banyak lagi ya Tuhan. Dari remaja pemuda yang hadir untuk kebaktian onsite seperti sebelum pandemi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tuntun semua dari kami ya Tuhan. Baik pengerja, petugas maupun seluruh jemaat remaja pemuda ya Tuhan. Sehingga pada saatnya semua punya kerinduan yang sama ya Tuhan. Untuk bersekutu bersama-sama. Walaupun memang saat ini bertahap sehingga ada yang mengikuti onsite maupun yang mengikuti secara online di rumah ya Tuhan. Kami serahkan juga semua kegiatan-kegiatan remaja pemuda hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berharap juga rekan-rekan remaja pemuda beroleh sesuatu ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam tugasnya baik di kegiatan-kegiatan maupun di kebaktian ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana merahapmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau limpahkan pada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan pada kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, persembahan ini kami persembahkan, kiranya Kau berkati, Kau bimbing majelis-majelis yang akan mengelola, agar dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Teman-teman, hari ini kita telah belajar bersama untuk selalu yakin teguh bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita. Banyak peristiwa akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini, namun kita harus percaya bahwa Allah itu setia. Allah tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita dan Ia akan senantiasa menolong dan memimpin langkah kehidupan kita. Maka dari itu mari kita mengangkat pujian dari NKB 188 Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kebaktian kita minggu ini udah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Aryan, boleh. Silakan Bapak. Oke, terima kasih bagi semua petugas yang sudah melayani dan terima kasih juga untuk Pak Ferdri atas firman-Nya. Dan majelis Pak Beni, terima kasih sudah mau hadir di sini. Dan saya juga pada pengumuman mau mengajak anggota remaja
dan pemuda yang sudah vaksin dipersilakan untuk hadir nanti di minggu depan untuk ibadah onsite. Dan teman-teman juga dimohon untuk mengisi forum pendaftaran yang sudah dibagikan sebelumnya dan mengikuti kebaktian onsite. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.